Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di perpustakaan Profesor Dr. Oka Saidin SH MHum di Simpang Selayang, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Perpustakaan seluas 350 meter ini mengkoleksi lebih dari 7.000 buku. Profesor Oka Saidin adalah guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau rajin membaca dan menulis sejak remaja. Telah menerbitkan buku tentang hak cipta. Beliau juga kolumnis di berbagai media nasional. Profesor Oka Saidin adalah Ketua Asosiasi Pengajar Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Oka Saidin dipercaya juga sebagai Kepala Urusan Pertanahan Kesultanan Delhi. Mari kita ikuti dialog dari soal perpustakaan, pengaruh oligarki dalam proses pembuatan undang-undang, dan ini yang menyedihkan, air mata Kesultanan Delhi yang hak atas tanahnya berpindah tangan tanpa seizin mereka. Berapa koleksi? Ini totalnya sekitar 7.000, Pak. 7.000-an. 7.000, tapi ini masih sebagian nih. Ya. Ini masih ada lagi. Terdiri dari buku-buku apa tuh? Kebanyakan ya ilmu sosial. Ilmu sosial. Ya, politik, hukum. Yang dominan ini hukum. Hukumnya. Ekonomi, sosiologi, antropologi. Kemudian filsafat, ya, agama. Berapa tahun? Ini ini koleksi sejak 81. 81. 40 tahun lebih. Ini terbuka enggak nanti untuk umum? Ya, nanti terbuka untuk mahasiswa. Mahasiswa. Kepentingan penulisan disertasi, penelitian. Aha. Mahasiswa itu kan harus menghasilkan tulisan. Gitu ya. Jadi, ya walaupun tak anggota, mereka boleh aja datang membaca, mengambil referensi-referensi dari sini, karena walaupun sekarang sudah banyak buku yang e-books gitu ya, tapi terbitan lama itu hampir tak ada di e-books. Jadi mereka bisa dapatkan di sini. Gitu. Sampai sekarang koleksi masih terus bertambah? Masih terus bertambah. Nanti kita pergi ke toko-toko buku, pasar-pasar loak gitu. Jadi kita ambil, jadi khususnya buku-buku yang tak ada di e-books ini kita ambil. Dan ya kecenderungan kan dalam ilmu hukum ini kan kita ada namanya studi sejarah hukum. Jadi kita mau melihat pergerakan perjalanannya berbagai-bagai peraturan yang ada di Indonesia itu. Jadi kita harus menelusuri kepustakaan lama. Jadi ini sebetulnya sebagian dari buku ini adalah dulu koleksi Profesor Mahadi. Jadi oleh keluarga, ya putri beliau, ya itu ya sebagian lah ya dipercayakan lah kepada kami untuk mengoleksinya. Buku ini ada pengaturannya, suhu udaranya gitu. Di sini kita upayakan ya untuk terus menjaga stabilitas penguapannya, kelembabannya, ya, suhu udaranya. Ya. Boleh tahu areal ini seluas? Ini sekitar 350 meter. 350 meter. Berapa lantai? Sebetulnya lantai 1 aja, ya. Lantai 2 itu lebih untuk ruang baca. Oke. Nanti mereka bisa ambil buku ya di atas. Ya, ini sudah penomoran semua belum ya? Ini proses ya? Sudah ya, mungkin udah sampai berapa sih yang sudah? Ada 3.000 sih ya? Iya, 3.000 ya. Jadi 3.000 ini udah nomorannya. Sistem apa nih? Yang dipakai? Klasifikasian ya. Dia pakai barcode juga. Pakai barcode. Jadi kalau kita sebut apa gitu, Okay. Langsung bisa dapat lah. Ini banyak buku-buku luar juga ya?
Oh banyak, hampir 40% ini yang berbahasa Inggris. Kalau bukunya sendiri, ya mungkin ada lebih dari 7.000 yang kan ada. Satu judul itu ya misalnya seperti ini kan ada beberapa. Ya banyak buku-buku tua juga ya. Ya. Yang sudah tidak dicetak lagi. Tak dicetak. Ya. Kalau eksak memang mereka kan selalu cari referensi-referensi terbaru ya. Yeah. Tapi kalau hukum ini kan kita mau melihat asas-asas prinsip hukum ya. Tidak harus kembali kepada sejarah hukum karena ya itu tadi ya, ingatan bangsa, ingatan kita ini kan terlalu pendek. Misalnya kalau kita bicara misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal, ya, kenapa jadinya begitu? Nah, sekarang baru kita heboh ya, Freeport gitu ya, dikuasai. Nah, itu kan dia punya sejarah sendiri. Nah, kemudian kita harus menyambungkan ya, tradisi-tradisi hukum lama itu. Yeah. Ya kan? Ya, bagaimana misalnya Peraturan ten Hag itu ya mempertahankan hukum adat gitu. Tapi kalau mana kita sekarang kan berbalik ya, kita meresepsi atau menjangkau ya, transplantasi hukum-hukum asing gitu. Ini juga buku sudah agak sulit dicari nih. Ali Syariati, Ya, Bakir, Iran. buku di bawah bendera revolusi, Iya. tulisan Bung Karno yang original itu ada di sini. Di sini. Ada. Apa alasan bikin perpustakaan? Sekarang kan tradisi membaca ya mahasiswa itu kan Relatif agak rendah ya. Rendah gitu ya. Kemudian dia mau pergi ke perpustakaan yang sudah tersedia itu mereka juga hampir kunjungannya itu sedikit sekali gitu. Iya. Ya, sedikit sekali. Tapi kalau kita sebagai dosen atau sebagai pengajar, kita dalam perbincangan di perkuliahan itu kita minta misalnya dia menulis satu artikel, lalu kita sebutkan untuk referensi-referensi itu tersedia ya, di perpustakaan kita. Jadi mereka itu minatnya itu langsung tumbuh gitu. Nah, karena kita bisa mengawal terus ya tulisan itu karena kita sudah tahu sumber-sumbernya itu di mana. Kalau mereka pergi ke perpustakaan kan tak ada yang khusus bisa memandu begitu. Cari buku apa ya ini. Gitu. Cari buku apa ini. Kalau kita bisa kita pandu. Ini misalnya temanya apa? Misalnya tentang keadilan. Kita bisa carikan ya teori keadilan dari John Rawls misalnya. Ini. Kemudian dari Amartya Sen itu ceritanya begini. Gitu. Buku-bukunya ini ya hasil riset penelitiannya ini misalnya. Dari luar tadi saya belum melihat ada nama perpustakaan ini. Ya, memang belum dipasang atau belum. Rencananya seperti apa? Sebetulnya ini tadinya rencananya untuk mengoleksi ya buku-buku hukum ya dari masa ke masa lah begitu. Kita itu idenya begitu, tapi kemudian kita juga ingin misalnya mendokumentasikan peristiwa-peristiwa begitu ya, mungkin dari aspek kesejarahannya. Misalnya kita bercerita tentang hukum tanah misalnya di Tanah Deli seperti apa gitu. Jadi nanti mungkin lebih tepat nanti ini pustaka galeri lah. Pustaka galeri. Pustaka galeri gitu. Ini menarik nih. Kebohongan hukum dan kemunafikan manusia. Ya, karena orang misalnya dia tahu negeri ini negara hukum misalnya, untuk mendapatkan sesuatu itu ya buat dulu hukumnya. Dibuat hukumnya supaya nanti tindakannya itu
dianggap tidak melanggar hukum, orang hukumnya sudah ada, gitu. Misalnya mau nebangi hutan, nah buatlah hukum lingkungan, ya, mana aja yang tak boleh ditebang misalnya. Kalaupun boleh ditebang, cara apa, seperti apa. Ya, kan? Kenapa misalnya undang-undang lingkungan hidup ya, pada masa Orde Soeharto itu seperti apa, nanti Orde Reformasi itu berubahnya seperti apa. Kita bisa melihat misalnya ya, dari perpustakaan ini, kita telusuri, kita bisa melihat pergerakan bangsa ini kemana gitu. Di sini bisa kita lihat. Misalnya, apakah sudah cenderung ke kapitalis ya ekonominya, nanti bisa kita lihat di sini. Ya, kita kumpulkan undang-undangnya, lalu kita telusuri ya buku-bukunya ini. Kita telusuri tulisan-tulisan yang berkaitan dengan itu. Nanti kita tahu nih kemana nih arah bangsa ini dalam bidang ekonomi. Nah, gitu juga dalam bidang politik misalnya. Kalau dulu pemilihan presiden misalnya dipilih oleh DPR, nah sekarang muncul misalnya one man one vote. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, misalnya. Ya, saya ada baca tentang masa Belanda dulu, ketika tanam paksa dihentikan, kemudian dibuat undang-undang agraria yang baru. Justru itu berdasar keinginan pengusaha dan anggota parlemen di Belanda ketika itu, yang bertujuan ini semacam perselingkuhan antara pengusaha dan politisi, sehingga lahirlah undang-undang agraria yang memungkinkan terjadi buka peluang mereka untuk membuka perkebunan besar di Sumatera luas ya, Sumatera Utara. Jadi perselingkuhan pengusaha dan politisi itu memang sudah terjadi sejak lama sekali. Jadi produk undang-undang itu ya antara ini ya perselingkuhan itu tadi. Ya, karena itu konsekuensi dari negara hukum itu kan produk politik. Ya, hukum itu kan produk politik. Nah, persoalannya kemudian adalah siapa yang mewakili kepentingan politis itu. Nah, itu bisa juga kita lihat. Nah, kalau dulu pada masa-masa Orde Lama itu ada partai gitu ya. Nah, karena pada pasca reformasi ini ya partai juga. Jadi bisa kepentingan oligarki itu ya dimasukkan ya ke dalam draft perundang-undangan gitu. Nah, nanti itu di legislatif ya di situ diputuskan ya dengan kehendak-kehendak para politisi tadi gitu. Nah, dan itu yang paling bahaya di dalam satu negara sebetulnya. Jadi para politisi, para penguasa, tapi kemudian dia adalah para pengusaha. Mungkin termnya yang lebih tepat itu adalah penguasaha lah barangkali. Dalam buku Jan Bremen itu, kalau nggak salah saya Jan Bremen barangkali yang menyebut soal kuli kontrak di Delhi itu. Itulah awal katanya di Nusantara ini ekonomi liberal. Karena perselingkuhan antara pengusaha dan politisi, sehingga membuka peluang bagi pengusaha internasional, pengusaha asing menanam modalnya di tanah Delhi. Sebetulnya kalau bangsa ini kan, kalau sekarang ada terjadi misalnya nasionalisasi lah, kita lihat hari ini. Sebetulnya kan ya negeri ini kan tinggal menerima saja ya dari hasil yang sudah dipersiapkan ya oleh pengusaha perkebunan gitu. Jadi relatif tak ada nih kebun-kebun baru yang dibuka oleh sekarang kalau kita sebut Kementerian BUMN, dia meneruskan saja. Jadi tanah Delhi ini ada PT KAI misalnya, itu dari Delhi Seaport Maskapai. Ada PT Perkebunan Nusantara 2, 3, 4 itu ada dari Delhi Maskapai, Kabar Maskapai, ya, dan dari Pernik Delhi Maskapai.
perusahaan air minum misalnya, nah, itu berasal dari air bersih maskapai. Telepon, itu dari telepon ke maskapai. Yang sebagian dari aset Pertamina misalnya yang ada di Tanah Deli ini juga berasal dari Batavia Petroleum. Nah, misalnya. Jadi tanah-tanah Sultan Delhi, mereka kan menggunakan tanah-tanah Sultan Delhi. Iya. Tidak berarti itu tanah-tanah menjadi milik Belanda. Tapi justru kemudian dikonsesi, kalau itu kan konsesi sewa menyewa kontrak. Kontraknya. Ya, artinya harus kembali kepada pemiliknya. Kalau menurut konsep hukum perdata, dia harus kembali ke Sultan Delhi. Kembali ke Kesultanan Delhi. Ya, karena berbeda misalnya konsep kepemilikan tanah berdasarkan domain verklaring. Tanah-tanah itu adalah milik Raja Belanda gitu ya. Nah, di Jawa kan domain verklaring, karena di situ dikenal di Jawa itu ada HRPA ya, eigendom. Di Delhi ini tidak ada ERPA, yang ada konsesi. Kemudian untuk tanah-tanah pribadi itu dalam bentuk Grand Sultan gitu ya. Ya, tapi dari praktik yang kita lihat sampai hari ini, Sultan Delhi kan tidak mendapatkan kembali hak-haknya terhadap tanah yang dimiliki. Nah, itu kekeliruan dalam memaknai nasionalisasi. Jadi, itu saya katakan, itulah ingatan bangsa ini terlalu pendek. Gitu. Jadi, Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 itu adalah nasionalisasi perusahaan Belanda. Yang dinasionalisasi itu adalah perusahaan. Seperti Delhi maskapai gitu ya. Perusahaannya. Dan kalau ada aset-aset mereka pun di dalam perusahaan itu kan diganti rugi. Yeah. Diganti rugi. Ya. Tapi kalau tanah kan bukan aset perusahaan. Tanah itu kan dikontrak dengan Sultan Delhi. Ya, berdasarkan konsesi. Dalam akte konsesi. Jika berakhir ya setelah 75 tahun atau 99 tahun terus dikembalikan kepada Kesultanan Delhi. Dan selama perjalanan kontrak itu kan mereka bayar kewajiban, uang sewa. Dapatkah ini dipahami sebagai perampasan tanah milik Sultan Delhi? Banyak penulis, ya Profesor Maryam Darus misalnya, Dr. Edi Ihsan menyatakan itu bahasanya ya seperti itu. Ya negeri ini merampok, gitu, merampas. Gitu. Ya, padahal pasal 5 pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria itu kan di sana dikatakan hukum agraria itu bersandar pada hukum adat. Kepemilikan Sultan Delhi terhadap tanah-tanah itu kan bersandar pada sistem hukum adat. Ya, Van Vollenhoven mengatakan semua tanah-tanah dari pinggiran pantai sampai ke kaki gunung itu adalah milik raja, adalah milik sultan. Nah, kapan dia kemudian menjadi milik pribadi? Kalau kemudian sultan menuangkan misalnya dalam gran-gran itu dituangkan ini adalah diberikan kepada si Anu. Khusus untuk perkebunan besar itu kan itu memang diserahkan dengan konsesi penyewaan 99 atau 75 tahun itu. Konsesi itu adalah kontrak perdata. Jadi hak keperdataan itulah yang dipindahkan. Nah, sehingga ketika konsesi itu berakhir dia harus dikembalikan. Tapi sebelum berakhir Indonesia merdeka tahun 58, kita sedang protes dengan pemerintah Belanda, ya. Kita mau membatalkan konferensi meja bundar tentang wilayah Irian Barat. Nah, jadi Bung Karno pada waktu itu kabinet Juanda memerintahkan kepada Juanda, ya, Juanda mengatakan jangan ada lagi yang berbau Belanda. Itu kalau ada yang berbau Belanda kita ambil alih. Itulah ide dasar Undang-Undang Nomor 86 tahun 58 tentang nasionalisasi. Kalau perusahaan Inggris, ya, Amerika, perusahaan Belgia, ya, sebut saja misalnya Sokvin, London, Sumatera, ya, American Company, ya, itu tidak ada yang dinasionalisasi, ya, tapi perusahaan Belanda dinasionalisasi. Ya. Tapi anehnya, seolah-olah tanah, ya, perkebunan itu adalah miliknya perusahaan Belanda.
Padahal dalam kontrak dinyatakan itu miliknya Sultan Delhi yang harus dikembalikan ketika konsesi itu berakhir. Jadi nasionalisasi itu kebablasan gitu. Ya. Jadi diambil juga hak-hak yang bukan milik perusahaan itu. Nah, seharusnya ya kalau di dalam perusahaan itu ada mobil yang disewa, kantor yang disewa, tanah yang disewa, itu harus kembali kepada pemilik si penyewanya, karena itu bukan aset ya, yang masuk di dalam bahagian-bahagian yang harus nasionalisasi itu. Nah, di situ salah kaprahnya nasionalisasi. Nah, lalu ada yang mengatakan Sultan Delhi itu kan sudah bubar dan kita sudah merdeka. Ya, merdekanya kan 17 Agustus 1945. Gitu. Kontrak-kontrak itu kan diikat sebelum merdeka. Nah, baru Sultan Delhi menyatakan mendukung kemerdekaan itu. Itulah rapat pada 22 sampai 24 Desember di Padang Panjang itu, Raja-Raja Sumatera ya rapat. Bahkan itu inisiatifnya Sultan Delhi. Iya, mengumpulkan raja-raja yang Sumatera. membacakan keputusan itu, kami berada bersama-sama dengan Republik, gitu loh. Ya, tapi itu bukan berarti aset-aset private, tanah-tanah pribadi, tanah-tanah adat itu bisa diambil begitu saja oleh pemerintah misalnya. Ya, itu oleh negara. Itu yang saya katakan salah kaprah. Kalau pertanyaannya misalnya sekarang konsesi itu dikonversi menjadi HGU, mana peraturannya? Mana undang-undang yang mengatakan begitu? Yang menjadi HGU itu kan hak ERFA. Di sini kan tak ada ERFA. Di sini kan konsesi. Pertanyaannya, mengapa diambil kebun itu saja? Kenapa tidak Istana Maimun itu diambil? Misalnya jadi Istana Negara. Masjid Raya Medan itu ambil jadi masjid negara. Kan gitu. Lalu orang-orang Delhi-nya dan kerabatnya ya pulangkan ke negeri Belanda, ya kan gitu. Ya pulangkanlah, karena kan kalau nasionalisasi itu mengambil hak-hak orang asing, berarti kan Sultan Delhi dan keluarga dan kerabatnya itu kan berarti orang asing. Berarti dia kan orang Belanda. Ya pulangkanlah, dideportasilah ke negeri Belanda sana. Padahal dia pribumi asli kan. Tapi itu yang saya katakan mendua. Ya, konsesi itu adalah perikatan. Ya, orang Belanda pun menulis. Nah, itu dia sebut di sini Verbintenisen Recht. Ya, jadi hukum tentang harta kekayaan. Itu ditulis dengan baik ini oleh Ya, penulis-penulis Belanda. Ya. Itu sifatnya sama seperti sekarang ini kan, ketika pemerintah misalnya mau mengajak pengusaha luar, pengusaha luar, misalnya IKN misalnya sekarang. Ada orang dari sana misalnya. Katakanlah dari Amerika misalnya, modal Amerika. Udah bikin BOT, MOU, apapun namanya. Ya. Ya kan? Jadi prinsip konsesi itu seperti itu kan? Iya, kalau ada tanah rakyat, tanah apa yang dipakai di situ, nanti kalau udah berakhir ya kembalikan ke rakyat itu. Iya. Kan gitu. Jadi yang diserahkan Sultan Delhi itu kan administrasi dalam bidang pemerintahan. Sultan Delhi tak lagi mengeluarkan KTP misalnya, mengambil alihan aset-aset milik pribumi, menggunakan instrumen hukum nasionalisasi itu yang keliru. Kasihan juga ya Sultan Delhi. Ya, mungkin dalam pandangan duniawi mungkin kasihan lah gitu kan. Tapi kalau aspek ukhrawinya sebetulnya ya mungkin itu jadi amal Sultan Delhi lah gitu. Amin. Cuman penerimanya saja kalau itu amanah ya berpahala lah pengelolanya. Tapi kalau kemudian aset-aset yang tadi diambil alih dengan cara yang keliru itu,
lalu aset-aset itu dijadikan juga bancaan oleh para pengelola, ya, untuk dibagi-bagi para oligarki. Nah, itu mungkin nanti secara pandangan ukhrawinya nanti ya orang Melayu itu berpikirnya kan begitu, ya nanti terima sajalah azabnya gitu aja. Ya karena kita Sultan Delhi ini hampir tidak tahu lagi cara menuntut haknya itu. Kita udah tak tahu lagi mau mulai dari mana, karena kerusakan ini ya seperti yang Pak Asro selalu katakan, ya meminjam dari udah paripurna gitu ya. Tak tahu lagi kita dari mana memulai. Ya, mungkin itu juga menyebabkan perusahaan-perusahaan BUMN itu tidak berkah. Karena cara perolehannya salah gitu, banyak. Jerit tangis, derita, air mata, ya, kerabat Kesultanan Delhi itu di atas itulah semua mereka membangun usaha-usaha perkebunan itu. Kalau kita tanya hari ini, kapan PT PN 2 coba misalnya membangun kebun, kan tak ada. Dia sudah menerima apa yang sudah dibuat oleh kesepakatan antara Sultan Mahmud Ar-Rasyid dengan para pengusaha-pengusaha perkebunan. Kalau istilahnya, kalau orang Delhi bilang makan pisang berkubak gitu. Kubak itu artinya sudah dikupaskan. Tinggal buka mulut, mangap sorong kan pisangnya. Kapan PT Kereta Api buat rel kereta api, jalur jalan kereta api? Kapan? Itu kan setelah Sultan Delhi menyetujui untuk dengan Delhi Seaport Maskapai, ya kan, untuk membangun jalur-jalur kereta api. Kapan sih pemerintah Provinsi Sumatera Utara bangun perusahaan air minum? Kapan? Tak pernah. Itu diteruskan dari PT Air Bersih Maskapai. Ya, setelah Sultan Delhi membuat kontrak dengan perusahaan air minum, di sana dinyatakan, ya, Masjid Raya, istana itu tidak lagi dikenakan biaya untuk pembayaran penggunaan air bersih. Nah, kan? Sekarang kalau orang-orang tinggal di Istana Maimun itu kalau tak bayar air bersih langsung diputus oleh PDAM. Nah, itu kereta api itu ada gerbong-gerbong yang khusus, ya, ke keluarga Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Senang, karena itu kan melintasi semua wilayah-wilayah kerajaan dari Bilah, Panai, Kuala, Kota Pinang, ya, Asahan, Batubara, ya, Raja Siantar, ya, Serdang, Langkat. Itu daerah-daerah yang dilintasi oleh kereta api pada masa itu. Jadi ada misalnya para ulama-ulama, guru-guru agama gitu. Itu ada di dalam kontrak dengan Delhi Seaport Maskapai itu disebut tidak dikenakan bayaran. Ya kan? Polonia misalnya dulu sebagai lapangan terbang, ya kan? Itu juga berasal dari tanah-tanah Kesultanan Delhi. Ya begitulah. Jadi hukum kita ini tidak hanya bergerak ke arah kapitalis itu, tapi yang terbangun sekarang lupa. Kita lupa gitu. Lupa pada tujuan negara ini dibentuk. Iya. Dulu kan semangatnya rakyat itu mau bergabung dengan republik itu kan karena ada di situ jaminan bahwa negara ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalau negara sudah bertekad seperti itu, ya untuk apa lagi rakyat bersusah-susah? Ya, nanti negara lah itu yang akan menjalankan fungsi
untuk mencapai tujuan itu. Tapi hari ini apakah begitu? Nah, misalnya, ya kan? Lalu yang disebut negara itu sekarang betulkah itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat atau untuk mensejahterakan kelompok-kelompok tertentu, kalau yang sekarang kita sebut sebagai oligarki? Nah, ini yang selalu juga saya katakan, ada persoalan kebangsaan ini yang belum selesai. Ya. Ya, ada persoalan kebangsaan. Nah, kalau kita tidak mau lagi melihat sejarah perjalanan bangsa ini, ya tentu kita melihat dari buku-buku ini, kita lupa, kita pikir negara ini berdiri terjadi begitu saja. Kebun-kebun yang berdiri ini kita pikir memang BUMN yang sekarang inilah yang membangunnya, kita pikir. Padahal tidak, BUMN sekarang ini cuma menikmati dan meneruskan. Ya. Nah, kalau kita jujur misalnya, hak-hak yang dulu yang pernah ada itu kan harus diteruskan hari ini. Kalau dulu nyewa, sekarang teruskan sewa. Kalau dulu bayar, sekarang harus teruskan kewajiban pembayaran. Tapi kan enggak, mereka putus, langsung terbit apa yang disebut dengan hak apa itu? Hak guna usaha. Yang tragis lagi, ya, dalam perjuangan masyarakat Melayu yang panjang itu, ya 5 sultan di Delhi, ya, Asahan, Langkat, Serdang, Delhi, ya, dan kesultanan-kesultanan kecil di Panai, Kuala, Kota Pinang, Batubara yang dulu berhimpun dalam perjuangan hak-hak wilayah masyarakat Melayu Sumatera Timur. Ya, berjuang kita ketika ada bagian-bagian bidang tanah yang tidak lagi diperpanjang hak guna usahanya, berikan penghargaan kepada masyarakat Melayu. Ya, selesai perjuangan itu dan keluar SK 142 dan SK 10. Gubernur. Badan Pertanahan Nasional, ya BPN, pada waktu itu dinyatakanlah, ya, sebagai penghargaan kepada masyarakat Melayu diberikan 450 hektar. Ya, itu oleh Gubernur Rizal Nurdin waktu itu, dia katakan, ya bentuklah badan yang boleh menerima hak ini. Kita tak mungkin kami serahkan ke Sultan Delhi, ke Sultan Asahan, dan ini bentuk badan. Maka berhimpunlah para sultan ini, ya, sebagai pembina yayasan, didirikanlah yayasan. Karena kita tak mungkin juga mendirikan PT, CP, ya kan, atas usul Profesor Maryam Darus pada waktu itu, bentuk yayasan. Iya, kita ini siapkan yayasan itu dan rapat di kantor gubernur, dipimpin langsung oleh gubernur, dihadiri oleh perwakilan BPN Sumatera Utara, perwakilan dari PT Perkebunan Nusantara II pada waktu itu. Ya, diputuskan tanah itu akan diserahkan kepada masyarakat Melayu, dan representatif dari masyarakat Melayu itu adalah Yayasan Melayu Raya seluas 450 hektar. Kemudian terbit setelah 20 tahun kemudian, ya, tahun 2000, ya, dari 2002 tahun 2000, kemudian terbit SK penyerahan, tapi tidak ikut wilayah Langkat, diserahkan 250 hektar. Kemudian karena ada pihak yang menggugat, katanya di dalam lokasi seluas lebih kurang 2000 hektar itu termasuk ada lahan yang dia sudah menangkan gugatannya. Padahal lahan konsesi, tak mungkin ada hak-hak privat di situ, ya kan? Tapi ya sudah, nah, akhirnya Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan, ya, bagian dari bidang tanah itu diserahkan kepada pihak penggugat dan dibatalkanlah, minta kepada gubernur membatalkan SK nominatif itu yang di dalamnya ikut Yayasan Melayu Raya. Tapi itu sudah disepakati bahwa ini dibatalkan, itu hanya 200 hektar itu saja yang terkena pada gugatan TUN itu, sedangkan yang Yayasan Melayu Raya 450 hektar itu tak terkena dalam objek itu.
Nah, seharusnya gubernur setelah membatalkan SK gubernur sebelumnya, ya Tengku Eri Nuradi, dia harus menerbitkan surat yang sama lagi. Karena subjek hukum dan tempatnya kan udah jelas dalam SK gubernur yang lama itu. Nah, tapi sekarang lihatlah, ya kan? Ini masalah Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi sekarang justru tidak mau menerbitkan daftar nominatif itu. Kita tidak tahu alasan. Tapi sekarang Yayasan Melayu Raya, ya, itu terimbas. Ya, sampai hari ini Edi Rahmayadi tidak terbitkan. Gitu. Sahabat-sahabat saya di Yayasan Melayu Raya katakan 20 tahun kita tunggu, ya kan? Ya apalagi sekarang ini kalau dia tak terbitkan, ya kita tunggu saja sampai kapan lah kekuasaannya itu bertahan. Nah, jadi apatis lagi puak-puak Melayu ini, gitu. Ya. Ya syukur-syukur terpilih lagi dia jadi gubernur, kita tunggu tambah 5 tahun lagi gitu. Tapi kok tak terpilih, nanti kembali lagi. Ya mudah-mudahan dia bisa pertanggungjawabkanlah kepemimpinannya itu di depan Tuhannya gitu. Mereka harus tahu bahwa kebun tanah-tanah PTPN 2 itu dibangun atas derita jerit tangis air mata, ya, ke puak Melayu. Nah, tapi kalau hari ini ada orang yang menari-nari di atas tanah itu, ya, kalau di kemudian hari dia harus mendapat balasan, kita tunggu saja keadilan Tuhannya untuk itu.